Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pria dan wanita. Yuk simak videonya. Nah teman-teman, jadi organ reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama organ reproduksi luar, dan yang kedua adalah organ reproduksi dalam. Oke teman-teman, organ reproduksi luar adalah organ reproduksi yang terletak pada bagian tubuh luar dan yang bisa dilihat atau diamati secara langsung. Kira-kira apa aja ya organ reproduksi luar itu? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan juga sebagai saluran sperma. Penis tersebut terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Kemudian pada ujung penis terdapat struktur seperti lapisan kulit yang dinamakan kulub. Kulub tersebut yang dipotong saat laki-laki melakukan sunat. Baik, yang kedua ada skrotum. Nah, pada bagian dekat penis itu terdapat kantong seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, jadi pada skrotum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur, di mana skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, oke, itulah tadi organ reproduksi bagian luar. Kemudian kita masuk pada organ reproduksi bagian dalam, di mana organ reproduksi pada bagian dalam ini merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, organ reproduksi dalam antara lain itu ada testis, uretra, kelenjar reproduksi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah dua buah atau satu pasang dan terdapat dalam skrotum itu tadi. Nah, jadi pada saat laki-laki itu berusia 13-14 tahun, maka testis ini mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Apa sih sperma dan hormon testosteron itu? Nah, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin pada laki-laki. Kemudian, kalau hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, pada masa inilah laki-laki pada masa pubertas. Oke, selanjutnya ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, yang pertama epididymis. Jadi, sperma yang dihasilkan di testis ini akan keluar melalui epididymis, di mana pada saluran ini sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya. Saluran berikutnya yaitu vas deferens. Nah, jadi vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, kemudian yang terakhir ada uretra yang merupakan saluran akhir dari reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa air kencing keluar dari penis. Jadi, uretra ini selain berfungsi sebagai keluarnya sperma atau air mani, itu juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau kencing. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelenjar reproduksi laki-laki. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi sebagai memproduksi getah yang nantinya bercampur dengan sel sperma, yaitu menjadi cairan mani. Nah, kelenjar reproduksi laki-laki ini terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Oke, yang pertama, vesikula seminalis. Nah, jadi kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakarida. Nah, kemudian mengandung hormon prostaglandin dan protein pembekuan.
Oke, lanjut. Yang kedua, kelenjar prostat, di mana kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu yang pertama, asam sitrat yang digunakan sebagai energi. Nomor 2, beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Untuk selanjutnya, seminal plasmin yaitu berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri pada reproduksi laki-laki. Oke, yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, sehingga melapisi uretra. Nah, kemudian mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan di testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuklah suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau cairan mani. Nah teman-teman, untuk yang kedua kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita. Oke teman-teman, bukan hanya organ reproduksi pria saja loh yang memiliki bagian dalam dan bagian luar. Organ reproduksi pada wanita juga memiliki organ bagian dalam dan bagian luar. Nah, kita masuk pada organ reproduksi pada bagian luar terlebih dahulu. Jadi, organ reproduksi wanita yang terletak di luar adalah vulva dan labium, di mana vulva ini merupakan suatu celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir kanan dan kiri. Nah, kedua bibir ini yang dinamakan labium. Nah, ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, sekarang kita masuk ke organ reproduksi dalam. Nah, jadi organ reproduksi wanita pada bagian dalam ini antara lain yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Yang pertama itu ada ovarium, yang dimana ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, di mana di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel tersebut disebut dengan folikel, di mana di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Nah, selain itu, folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Nah, jadi setiap bulan sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya, sel telur ini akan ditangkap oleh vibre dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah saluran reproduksi. Jadi, saluran reproduksi wanita ini terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, kemudian uterus dan vagina. Nah, kita masuk dulu ke saluran telur. Saluran telur yaitu tuba falopi. Nah, jadi tuba falopi ini berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Nah, panjang tuba falopi ini sekitar 10 cm. Nah, jadi apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, dari saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi setelah fertilisasi, saluran telur ini akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi tadi menuju uterus atau rahim. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan rahim atau uterus, di mana rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal yang memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Fungsi dari rahim adalah fungsi dari rahim perkembangan janin saat hamil. Nah, dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Apa sih plasenta itu? Plasenta merupakan yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangannya. Oke, yang terakhir yaitu vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim.
di mana vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Nah, jadi vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi pada wanita, kemudian saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Nah, jadi pada saat bayi mau lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim yang dinamakan kontraksi. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir, yaitu ya, benar, vagina. Nah, inilah penjelasan tentang organ reproduksi wanita dan pria. Oke, sekian dulu penjelasan materi tentang organ reproduksi pria dan wanita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.